Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, selamat sore dan semoga kita selalu dalam pelindungan Allah Subhanahu wa taala. Kita selalu diberi kesehatan dan selalu diberi kesempatan di dalam menjalankan ibadah, apalagi ini masa-masa pandemi Covid. Mudah-mudahan kita tetap bisa ibadah dalam bentuk bekerja dan juga ibadah yang lain. Teman-teman, kita lanjutkan di dalam pembahasan kita kemarin. Yang utama itu kemarin kita sampaikan di dalam merintis usaha itu kita harus fokus pada hasil atau pada proses. Nah, ini ada yang masuk pertanyaannya dan mengembang, gitu ya. Saya senang sekali, pertanyaannya bagus. Sebetulnya proses yang harus kita fokusi itu apa, gitu kan? Jadi yang pertama saya sampaikan bahwa di dalam kita fokus pada proses, ini yang pertama-tama kali harus kita lakukan itu adalah kita selalu menambah pengetahuan. Jadi ilmu pengetahuan. Caranya bagaimana? Ya kita harus memiliki ilmu pengetahuan yang banyak, gitu ya. Caranya bagaimana? Ya kita bisa membaca, kita bisa browsing, kita bisa diskusi, kita bisa konsultasi, kita bisa sharing, kan itu kan, kepada para ahlinya di bidang tertentu, gitu kan. Terus setelah kita memiliki pengetahuan, nanti teman-teman pasti akan menemukan suatu masalah yang harus diselesaikan. Nah, masalah yang harus diselesaikan ini adalah masalah siapa? Itu adalah masalah secara umum, masyarakat. Nah, setelah masalah masyarakat atau umum tadi kita temukan, masalah manusia kita temukan, baru kita spesifikasikan atau kita persempit permasalahannya. Misalnya masyarakat, manusia, kelompok manusia menengah ke atas atau high class, ya, terus middle class, lower class, atau kelompok masyarakat tertentu, ada kan? Ini kan suatu pasti akan ada muncul permasalahan yang harus kita jawab solusinya melalui usaha kita. Nah, setelah kita temukan, kita coba angan-angan kita dengan pengetahuan kita itu menjadi solusi awal. Secara teori, masalah masyarakat A ini saya selesaikan dengan penyelesaian seperti ini, ya, nah, ini solusi awal. Setelah itu kita dari perpaduan permasalahan ini kan pasti kalau kita sudah menemukan, paling kuncinya satu, ada butuh kolaborasi, entah itu dengan orang lain, dengan lembaga, dengan instansi lain atau apa, di dalam menyelesaikan permasalahan tadi. Nah, kalau kita sudah sinkron antara pengetahuan, antara pengamatan di masyarakat, kita temukan masalah, kita coba selesaikan berdasarkan teori-teori yang kita miliki atau kita pahami, baru kita mencari kolaborasi dengan orang lain, dengan lembaga untuk memecahkan masalah ini. Nah, setelah itu coba kita susun, setelah ada kolaborasi, kita coba susun rencana kerja kita, tapi jangan lupa di situ ada komitmen. Nah, komitmen itu nanti bisa dituangkan dalam nota kesepahaman atau MOU atau deal-dealan atau sepakat dan lain sebagainya. Nah, itu nanti baru kita menyusun rencana kerja. Nah, setelah rencana kerja kita temukan, tidak usah mikir banyak, ya. Atau rencana kita, planning A, planning B, planning C, eksekusi, ya. Silahkan langsung dijalankan. Nah, setelah dijalankan, sambil jalan itu kita selalu memonitor. Kita tulis perkembangannya, permasalahannya. Untuk apa? Untuk evaluasi diri, baik itu mingguan
2 minggu sekali, 1 bulan, atau semesteran, setengah semester, dan lain sebagainya. Atau bahkan kalau 1 tahun kepanjangan ya, karena ini adalah rintisan usaha yang kita jalani pada fokus prosesnya. Nah, setelah kita evaluasi atau monitoring dan evaluasi, baru kita perbaiki pola mana yang salah ya, pola mana yang perlu kita betulkan, langkah mana yang harus kita sesuaikan. Nah, setelah itu kita tetap konsisten menjalankan itu, baik di rencana awal, planning awal, atau setelah kita modifikasi dengan kreativitas kita sesuai dengan perkembangan usaha kita, dipadukan dengan perkembangan zaman dan juga perkembangan kebutuhan masyarakat. Nah, setelah itu begini, saya bisa simpulkan itu di saat kita fokus pada prosesnya, ini saya sampaikan contohnya begini. Saya ibaratkan manusia saja atau saya sendiri, di saat saya haus ya, saya kan butuh ilmu pengetahuan dan juga butuh cara-cara atau pola yang harus memenuhi atau membasahi tenggorokan saya. Di saat saya haus ya, di saat ilmu pengetahuan yang saya miliki inilah baik, maka saya harus mencari air bersih. Di saat air bersih itu berarti saya harus beli, harus masak, harus memilih air yang akan saya masak atau air yang akan saya minum. Tetapi di saat kita fokus pada hasil, yang penting tenggorokan ini bisa basah dan haus saya bisa hilang. Ini kan bisa kita ambil dari air sungai, air comberan ya, bahkan air bekas yang lain. Ini berbahaya bagi kita. Begitu juga dengan pada saat kita lapar ya. Lapar prosesnya harus bagaimana kan gitu kan. Orang lapar itu kan semua tingkatan, menengah, bawah, atas. Ini adalah untuk memenuhi kebutuhan atau ini ya, melepas dahaga kalau haus dan untuk memuaskan nafsu lapar untuk makan. Ini kan juga berbeda-beda. Sehingga inilah yang saya katakan hasilnya. Jadi jangan sampai kita fokus pada prosesnya bukan hasil, sehingga kalau fokus pada hasil ini nanti di saat kita haus tidak pandang bulu ini air apa akan kita minum. Tetapi kalau fokus pada proses, kita akan memilih air mana yang harus kita minum gitu ya. Jadi kita menata prosesnya sehingga air yang kita minum pun adalah air yang bersih, air yang halal gitu kan, air yang mengandung gizi dan lain sebagainya, atau bahkan air yang mengandung oksigen, air yang mengandung untuk kebugaran dan lain sebagainya. Begitu juga dengan makanan, bukan yang penting makan, tetapi prosesnya di dalam mencari makanan ini yang harus kita perhatikan, sehingga nanti yang kita makan ini adalah sesuai dengan yang kita butuhkan dan sesuai juga dengan ilmu pengetahuan yang kita miliki. Tidak sembarang makan dan juga tidak sembarang minum, karena kita sebagai manusia ini kan juga diberi ilmu pengetahuan, pikiran, menentukan baik dan buruk. Nah, ini yang saya katakan, fokus pada prosesnya dan bukan fokus pada hasilnya. Karena kalau fokus pada prosesnya, ini adalah nanti hasil yang kita capai ini adalah sesuai dengan keinginan kita, rencana kita, pengetahuan kita, dan kita akan terhindar dari hal-hal yang buruk. Tetapi kalau misalkan kita hanya fokus pada hasil, ini sangat berbahaya bagi diri kita, bagi masyarakat, dan juga bagi orang lain. Kenapa? Karena kita hanya membutuhkan hasil dan juga prosesnya tidak mau tahu. Ya, mungkin teman-teman dari saya sedikit itu menjawab pertanyaan dari teman-teman. Fokus pada proses ini seperti apa? Usaha kok harus fokus pada proses, dan yang penting kita kan dapat duit, dapat hasil dan lain sebagainya. Ini yang perlu saya sampaikan, dan mudah-mudahan nanti di lain waktu atau kesempatan kita bisa sambung lagi. Dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sehat selalu
di masa pandemi ini supaya kita bisa selalu tetap berkarya dan tetap beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Saya ulangi lagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.